yang tadinya sehat, ujuk-ujuk Cepet gitu sekali ya. gitu ya. Pasti yang kena COVID malah bisa sudah nggak ada. Jadi ya memang harus siap kayak gitu. Jadi ini Dokter Novi sebetulnya nih, saya ngobrol dengan seorang dokter dan dokter yang kebetulan sudah berangkat haji, jadi lebih mudah ya. Uh, jadi dok, ini sebetulnya apa sih yang dipersiapkan tatkala seseorang itu akan berangkat ibadah haji? Dan tentu saja untuk yang di rumah yang mungkin ini kan kalau di Pemalang kalau tidak salah tanggal 26 apa ya dok ya? Tanggal 26 dan tanggal 27 ya. 26 dan 27 itu ya, pemberangkatan dari Kabupaten Malang ya menuju Donuhudan dulu. Menuju Donuhudan dulu ya. Jadi memang apa sih dok yang harus dipersiapkan ini untuk mereka Bapak Ibu dan semuanya ingin menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum berangkat harus bagaimana, saat di sana juga harus bagaimana, dan mungkin juga setelah dari sana juga harus bagaimana. Monggo dok silakan dijelaskan, yang di rumah disimak baik-baik, nanti boleh nanya di 028432151 ya. Kita ngomongin dulu persiapannya sebelum pendaftaran ya. Jadi memang pada saat mau pendaftaran itu kita mengisi dulu formulir untuk screening kesehatannya. Nah, screening ini bisa dilakukan di vaskes pemerintah. Ya memang biasanya memang pemerintah ya, vaskesnya pemerintah yang ada punya. Jadi di puskesmas nanti ada screening yang menentukan itu layak untuk daftar atau tidak. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu bila sudah dekat dengan panggilan, karena kalau dulu kan begitu daftar setahun itu bisa langsung berangkat. Kalau sekarang kan daftar bisa jadi berangkatnya 2 atau 5 tahun yang akan datang. Nah pada saat dia sudah mulai panggilan itu sudah mulai intensif untuk pemeriksaan kesehatannya di puskesmas. Yang pertama itu untuk menentukan apakah calon jemaah ini termasuk yang risiko tinggi atau yang non risiko tinggi. Jadi ternyata harus ada istilahnya screening pemeriksaan dasar di puskesmas. Kemudian kalau sudah ditentukan, kita ada pemeriksaan berikutnya, yaitu pada pemeriksaan tahap 2 saat sudah semakin dekat pemberangkatan haji, maka ada pemeriksaan lebih intensif, namanya general check up ya, mulai dari pemeriksaan kencing, pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, ya pemeriksaan jantung juga, termasuk EKG itu lebih komprehensif. Kemudian kalau sudah dinyatakan oh ini ternyata benar-benar layak bisa pergi haji, nanti sebulan sebelumnya kita lakukan vaksinasi meningitis. Itu kalau vaksinasi meningitis itu maksudnya apa ya dok? Ya vaksinasi untuk menghindari biar calon jemaah ini di sana itu tidak ketularan penyakit yang berhubungan dengan virus yang menyerang ke otak gitu ya. Karena di sana kasusnya dari negara lain itu banyak ada di Arab ya. Mudah-mudahan yang dari Indonesia ini pulang tidak membawa penyakit tersebut. Jadi nggak bawa oleh-oleh penyakit gitu ya. Cukup air zam-zam aja ya. Kemudian untuk kalau sekarang kalau nggak salah berarti bisa jadi pada saat mau pendaftaran aja sudah ditanyakan vaksin COVID-nya ya. Kalau yang sekarang mau berangkat itu kan dipastikan dia sudah booster. Gitu. Jadi syarat itu sudah terpenuhi jauh sebelum pendaftaran haji ini. Oh gitu. Jadi apalagi untuk Anda nih yang kebetulan juga belum vaksin, ada nggak ya dok? Ini masih banyak ya. Jadi mereka yang calon jamaah ini mau nggak mau yang tadinya takut atau tidak berani atau menolak vaksin COVID karena memang salah satu syaratnya harus terpenuhi sampai dengan booster, ya mau tidak mau jadi harus divaksin COVID-nya. Gitu. Jadi kita itu kan lebih jagani ya. Iya, jagani. Jadi sebelum daripada kita ngobatin, lebih baik kita mencegah dulu kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah berjaga-jaga, tiba-tiba kena itu memang lagi apes. Ya. Kan ada ya yang katanya, loh, sudah vaksin aja bisa kena gitu namanya apes. Tapi ya kembali lagi bahwa sebelumnya kita harus menjaga diri ya. Ikhtiar kita cuma itu ya. Jadi ya. Kalau misalkan kena, semoga saja lekas sembuh karena kita semoga lekas sembuh dan tidak memburuk. Karena antibodi sudah ada antibodinya. Lengkap ya.
apalagi yang belum booster, ayo booster. Layanan untuk vaksin booster juga ada di mana-mana ya dok, kayaknya tuh. Betul. Mungkin ini sebagai wacana itu ya yang disebutkan bahwa segala sesuatu sekarang harus dipersyaratkan harus dengan booster. Tapi ini kan banyak kaitannya dengan lintas sektoral. Jadi mestinya dari pemegang kebijakan lintas sektor itu juga mendukung program pemerintah kalau booster itu penting gitu, misalnya pada saat pengambilan yang di PLT ya, PLT, PKH gitu ya. atau pada saat membuat SIM, atau pada saat membuat kartu kuning, pada saat membuat surat kakak itu juga ditanyakan ya, karena sekarang yang seperti kereta api itu kan begitu mau naik kereta api sudah ditanyakan sudah booster belum, gitu, udah komplit belum. Kalau naik pesawat juga sama lah. Nggak tahu kalau yang di bis itu sudah diberlakukan seperti itu belum ya? Kayaknya belum kalau di bis ya. Kayaknya harus ya. Jalan. Harus. Jadi semua pelayanan masyarakat itu mengharuskan seseorang penerima manfaat ini sudah booster gitu. Kalau booster itu berarti terakhir ya dok ya. Betul. Tiga kali. Dan mudah-mudahan 3 aja lah yang ada di booster kedua. Ini kan bukannya, kadang kan gini ada yang bilang ngangel-ngangeli ya, mempersulit, sebetulnya bukan itu, tapi justru malahan pemerintah tuh sayang banget dengan masyarakatnya, sehingga harus dipaksa kadang memang ya dok ya, bener-bener soalnya. Jadi itu tadi tentang bagaimana, gimana? Gimana? Lagu dulu, oke. Iya, dia kayaknya ada yang getol mau nanya dulu deh, silakan lah. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dari siapa di mana Ibu? Ibu Lili di Mulia Harjo. Baik, Ibu Lili di Mulia Harjo. Apa pertanyaannya Bu Lili? Melakukan apa? Olahraga seperti apa? Baik, terima kasih. Iya, jadi untuk menuju sehat diantaranya memang kecuali makanan harus olahraga ya Bu. Saya agak susah nih kalau bilang olahraga, waktunya ya. Jadi tunggu lagi silakan di 0283215511. Kita masih menunggu, barangkali Anda juga sudah punya niatan untuk berangkat haji, tapi sebelumnya kita memang harus sehat dulu ya. Oke. Halo, selamat siang. Dari Ibu Ika di Sugewaras. Baik Ibu Ika, apa pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus ya. Tapi kita jangan seudon ya, pokoknya berangkat aja. Di sana bagaimana pasrah pokoknya di tanah suci. Kita masih menunggu berikutnya. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang, dari siapa di mana Ibu, Mbak? Ibu Sofi di Pelutan. Baik, pertanyaan Bu Sofi. Bagi jemaah haji yang beresiko tinggi, apakah nantinya di sana dipisahkan dengan orang-orang yang aman gitu lah ya, di maktabnya barangkali begitu ya Bu ya, jadinya gitu. Oke, ditunggu lagi, kita tunggu sampai 5 deh ya, biar nanti langsung saja dijawab nggak Bu dokternya. Di 0284321511 untuk Anda yang berinteraksi bersama kami, atau nanti juga bisa lagi ya di sela-sela kita berinteraksi. Mau dikasih lagu dulu Bu? Ya. Oke deh, kita kasih lagu dulu ya. Berikut ini lagunya untuk Anda. Udah ngomongin masalah haji, hubungannya dengan hablum minallah gitu, kayaknya aduh gitu ya. Ya. Itu bagi orang-orang yang hatinya mudah tersentuh maksudnya. Bentar ya Mbak, ya. Kalau orang-orang yang hatinya menebal agak susah sih seperti itu. Ada yang mau nanya, boleh deh sebelum muncul lagi. Halo, selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Gimana Pak Rizal?
Oh. Oh, Bude. Oke, ya. Mm, 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 mm. Gitu Nggih. ya. Iya. Heeh. Terima kasih. Waalaikumsalam Jadi tadi Pak warahmatullahi Rizal di mana? wabarakatuh. Gimana? Pak Rizal dari Oh, Pak Rizal dari Kauman. Kauman ya. Kauman itu berarti kebun dalam ya. Jadi udahnya mau berangkat haji, Kayaknya tenaganya ngikutin lemes. kita deh. Kalau Gitu. nggak salah bulan kemarin dia juga ngasih pertanyaan ke sini juga. Iya, ikut Suaranya terus saya ini. hafal. Ikut terus ini. Ya masih ditunggu silakan. Ya, ini bergetar. Siapa ini? Oke, dari AA. AA. Mas AA. Saya mau nanya, Bu. Keponakan saya akan berangkat haji, perempuan. Kemudian yang saya tanyakan, apakah betul jika akan berangkat haji itu harus disuntik agar tidak haid? Apakah ini tidak berbahaya obatnya terhadap badan? Mohon penjelasan Bu, terima kasih. Mas A, ya. Oke, aduh. Iya nih ya, kabarnya seperti itu ya Ya. Bu Dokter ya. Mm-mm. Kita akan ini dulu deh satu-satu. Tadi dari Mbak Lili atau Ibu Lili, Ibu Harjo. Persiapan untuk usia yang sudah 50 tahun. Itu olahraganya seperti apa? Ini Gimana? untuk umur-umur 50 tahun ya, untuk yang mau berangkat haji atau yang tidak berangkat haji, olahraganya itu memang berbeda dengan orang-orang yang masih Muda. di bawah 35 ya. Mungkin kalau dikasih gerakan aerobik untuk umur 35 tahun itu masih semangat, masih Betul. bisa mengikuti. Kalau Sudah umur sport, 50 bosan-bosan. udah ini senamnya harus senam yang prolamis ini. Senam yang untuk memang usia lanjut. Nah, kemudian untuk ibadah yang mau ibadah haji umur 50 tahun, olahraganya yang ringan-ringan aja. Ya, mungkin di depan rumah sambil berjemur, menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, itu saya kira udah mencukupi. Kalau misalnya pengen lebih jauh lagi, ya dia olahraganya jalan kaki. Karena semua kegiatan di sana itu dilaksanakan dengan berjalan kaki. Tapi Dan boleh pakai semua alas serba kaki kan jauh. ya, Dok? Boleh Alas kaki pakai alas boleh? kaki. Ya malah Sepatu? justru pakai alas kaki. Nanti kalau misalnya alas kakinya masuk ke masjid, alas kakinya tuh kita taruh simpan aja ya. Jangan lebih baik, saran saya sih lebih baik dimasukkan ke tas resep kemudian dibawa ke tas jinjing kita. Meskipun di sana ada banyak tempat-tempat sepatu, tempat sandal, tapi kadang-kadang kita tuh sudah mau sholat di tempat yang sebelah sini softnya, kemudian bergeser, suruh mikir, akhirnya tahu-tahu lupa, aduh tadi sandalnya di sebelah mana gitu. Jadi tempatnya luas itu ya, ya. luas banget gitu kan. Nah, semua kegiatan dilakukan dengan berjalan. Dari pertama kali datang masuk ke masjid untuk bisa, pengennya kan kalau sholat pasti deket-deket dengan Ka'bah atau paling tidak yang Ka'bahnya kelihatan gitu. Kita berjalan, itu jalannya juga lumayan jauh gitu. Kemudian tadi kalau udah selesai, kemudian mau ke masjid, ke pemberhentian bisnya itu jalan kakinya juga lumayan jauh juga. Jadi semua serba berjalan ya. Jadi paling aman itu untuk olahraga fisiknya yang untuk 50 tahun ke atas ya olahraganya jalan kaki aja. Nah, kalau yang kena asam urat, mudah-mudahan di sana sembuh deh. Iya, insya Allah biasanya di sana kalau yang nggak punya asam urat malah nggak pernah ada keluhan ya. Mungkin karena setiap minum itu air zam-zam kali ya, jadi langsung detok gitu ya. Minumnya air zam-zam dan kita sudah pasrah barangkali ya. Orang itu kalau sudah ke sana itu sudah pasrah. Malahan yang lebih ini lagi ada orang yang lebih baik meninggal di sana daripada di sini. Kadang seperti itu. Jadi ketika mungkin ada kekhawatiran tadi untuk Mas Rizal, kekhawatiran bahwa budenya itu suka lemas, berdebar-debar, katanya lemah jantung, tapi tanggal 27 harus berangkat. Ini harus bagaimana ya, Dok? Ini kita jawab dulu yang Pak Rizal ya, yang tadi. Bisa jadi dia itu saking senangnya mau berangkat atau saking cemasnya mau berangkat itu akhirnya
dalam waktu dekat ini malah jantungnya semakin berdebar-debar gitu Ada ya. pengaruh ya dok? Ada pengaruh, mungkin pas lagi masih jauh kok berangkatnya gitu. Dia masih santai-santai, tapi begitu semakin dekat pasti ada kecemasan. Aduh, yang mungkin bisa mau ninggalin keluarga, kemudian di sana nanti belum bisa kebayang kegiatannya akan seperti apa, sehingga dia punya rasa kecemasan. Saya nanti mampu nggak? Saya mampu nggak ya? Nah itu mungkin dari orang-orang terdekat perlu memberikan gambaran bahwa yakinkan semua pasrahkan sama yang di atas, insya Allah bisa lancar. Nah itu nanti yang bisa Kasih mengurangi support kasih ya. support positif biar uh, budenya itu juga menjadi tenang gitu. Kalau memang dia tidak mau berobat ke dokter, tapi mestinya yang paling aman itu kan Ke dokter keluarga ya. mensupport juga. Ayo kita kontrol dulu ke dokter jantung, apalagi nanti Minggu atau Senin ini pemberangkatan. Jadi masih ada waktu tuh kalau misalnya besok Sabtu tuh bisa masih kontrol. Tapi pada Ya. saat akan pemberangkatan, maksudnya kalau sudah di asrama haji di Donohudan, adakah pemeriksaan kesehatan lagi dok? Ada pemeriksaan Ada kesehatan ya? lagi di sana. Di sana ada dokter pendamping yang TKHI, termasuk juga dokter-dokter spesialisnya juga di Donohudan itu juga ada yang siap mendampingi para jamaah. Jadi begitu ya Mas Rizal ya. Jadi cobalah untuk dibujuk budenya untuk ke dokter. Nggak apa-apa toh ya, lebih baik. Takutnya mungkin gini, kalau sudah ke dokter ketahuan penyakitnya, nanti nggak jadi berangkat haji gitu ya, barangkali ya. Bisa jadi ya, ada Iya. rasa ketakutan hati Atau gitu, ya kecemasan. positive thinking aja lah ya. Bismillah gitu berangkat dan semoga di sana malah mendapatkan kesembuhan gitu barangkali. Kemudian dari Mbak Ika di Segi Waras, eh, jaminan. Apakah ada jaminan kalau misalkan di sini sudah pernah kena COVID, tapi kemudian sudah sembuh, sudah mungkin Vaksin sudah vaksin sampai 3 kali. gitu ya. Kalau di sana apakah ada jaminan untuk tidak kena COVID atau bahkan bisa juga kena COVID gitu dok? Bisa jadi Mbak Ika, di sana kalau misalnya ada sumber penularan COVID, jemaahnya bisa jadi terkena COVID di sana. Tapi pastinya ya, atau insya Allah ya saya bilang sih kalau secara medis pastinya itu dia kan sudah punya antibodi karena dia sudah pernah positif terkonfirmasi, sudah terbentuk antibodinya. Kemudian sudah vaksin sampai booster. Berarti kan pertahanannya semakin kuat. Jadi kalau misalnya di sana terkena lagi, itu insya Allah akan lebih kuat gitu. Angka kesembuhannya menjadi semakin tinggi gitu ya. Sama lah seperti kalau kita di Indonesia sini kita masih pernah sakit demam berdarah. Kira-kira apa nggak bisa nggak sih ya tahun depan kena lagi demam berdarah? Oh bisa, karena tidak menutup kemungkinan. Yang masih bisa hanya sekali itu ya yang cacar air. Kalau sudah terkena cacar air sekali, kedepannya kalau misalnya ada yang dekat-dekat dengan orang yang cacar air ya dia nggak bakalan kena. Oh gitu, sekali seumur hidup. Ya, yang cacar air ya. Yang cacar air ya. Gitu ya, jadi bopeng gitu ya. Iya, ya dulu saya kena SMS itu. Jadi kalau zaman dulu apa sih belum ada obat yang gimana, jadi Malah dulu nggak boleh mandi kan kalau lah itu. gitu, udah nggak mandi, ditalkin, kayak mau mati jadinya. Akhirnya nggak sekolah dulu berapa hari. Iya. Gitu ya. Kalau sekarang malah disuruh mandi ya dibersihkan ya. Iya, sekarang harus mandi malahan. Dulu Tapi nggak boleh mandi. jangan dipecah-pecahin gitu ya. Nanti kan mesti keluar dengan beling-beling air itu jangan di pecah sendiri ya dok. Sendiri gitu. Kalau pecah langsung nular ya bisa ya. Tadinya dikit tiba-tiba terjadi banyak gitu. Ya itu katanya dengan cacar air. Ini ada Mbak Sofi di Pelutan. Kalau misalkan jamaah haji yang resiko tinggi dengan berbagai tadi macam penyakit, mungkin belum dijelaskan ya sama dokter ya. Sambil dijawab, dijelaskan dulu sama dokter. Yang resiko tinggi itu maksudnya yang seperti apa sih dok? Pasien-pasien yang jamaah-jamaah yang resiko tinggi itu adalah yang umurnya lebih dari 60 tahun, kemudian yang mengidap penyakit jantung, yang mengidap penyakit kencing manis, yang mengidap penyakit TBC, yang mengidap penyakit paru obstruktif menaun, itu termasuk dalam golongan-golongan yang resiko tinggi. Atau bisa jadi ada autoimun, ada asma, ada bronkitis yang mengganggu, itu juga termasuk dalam risiko tinggi. Ini kalau dipisahkan sebenarnya sih tidak dipisahkan, kecuali yang risiko tingginya itu adalah sudah derajat 4, jadi memang sangat berat. Dia mungkin dipisahkan dari rombongan yang lain dalam hal artian begini,
Kalau rombongan yang lain itu dapat kamarnya di lantai 4, nah yang sakit ini nanti disarikan kamar di yang dekat dengan petugas kesehatan. Kalau petugas kesehatan itu seringnya itu di lantai 1, gitu kan? Karena aktivitas mereka juga tinggi biar tidak usah antrian lift. Tertangani ya berarti Ya, ya. antrian lift itu juga cukup membuat kita apa ya? Kadang yang tidak bersabar itu ya lama banget sih antrian liftnya ya. Nah itu eh, dipisahkan dalam artian yang seperti itu, tapi bukan berarti dia mendapat kamar tersendiri kemudian mendapat perlakuan khusus, itu enggak sih Gitu nah ya. nanti yang risiko tinggi ini dari pemerintah itu juga sudah membuatkan tanda, yaitu gelang yang warnanya oranye. Berarti itu yang risiko tinggi Ya, gitu ya, ya. jadi kalau misalnya itu kan juga kelihatan, oh itu yang risiko tinggi gitu. Nanti akan mendapat pantauan lebih dari petugas kesehatan. Itu Mbak Sofi. Oke, Mbak Sofi ya. Kalau Mas Rizal tadi sudah ini tadi masalah keponakannya mau berangkat haji. Katanya kalau haji di sana kan waktunya berapa lama sih dok kalau haji? 40 hari. 40 hari ya lama ya. Kalau umroh cuma bentar ya dok ya. Antara 9 sampai 14 hari ya. Kalau haji itu kan katanya disuntik agar tidak haid ya dok. Betul. Ini sih tergantung kita. Kalau kita bisa menghitung masa menstruasinya untuk orang-orang yang masih subur ya. Ini maksudnya yang disuntik ini mungkin yang dimaksud adalah suntik KB ya, suntik kontrasepsi gitu ya. Untuk yang masa subur dia bisa menghitung, oh kira-kira saya setiap menstruasi itu setiap tanggal 1, padahal nanti lebarannya di tanggal 9, berarti saya sudah selesai menstruasi. Jadi saya nggak perlulah ikut kontrasepsi, tidak usah ikut suntik, tidak usah minum pil, itu tidak apa-apa. Cuman ada beberapa orang yang menginginkan bisa adu-adu tekan kono, mosok aku tidak ibadah menstruasi gitu. Jadi mereka pasti pengennya full 40 hari di sana itu bisa untuk ibadah terus. Dan gimana caranya? Yaitu biar tidak menstruasi, ditawarkan mau suntik KB, monggo. Biasanya yang suntik KB 3 bulanan itu yang cocok itu kan nggak menstruasi. Tapi ada beberapa orang yang disuntik KB malah keluar perdarahan yang tidak bisa diduga kapan selesainya gitu. Nah, selain suntik itu bisa juga dengan mengkonsumsi pil KB. Itu menurut saya pil KB juga cukup efektif dan lumayan murah itu. Obatnya cari obat. Ya kalau saya dulu sih pakainya obat pil KB-nya puskesmas saja, alhamdulillah bisa menahan sampai 40 hari itu tidak menstruasi, jadi bisa ibadah di sana. Jadi yang disuntikan itu suntik KB? Iya, ini maksudnya mungkin suntik KB gitu ya, biar tidak haid gitu. Kemudian ada juga obat khusus yang untuk menunda menstruasi, itu juga ada, cuman juga tidak semua orang cocok, apalagi yang tidak disiplin. Karena mengkonsumsi obatnya itu dengan waktu yang sama terus setiap hari. Kalau setiap hari habis subuh ya setiap hari habis subuh. Cuma kadang-kadang biasanya yang dulu saya pernah jadi petugas itu dapat laporannya, kemarin saya lupa, jadi tiba-tiba ini menstruasi terus gimana ya? Seringnya seperti itu. Jadi mereka tidak menanamkan rasa disiplin pada diri sendiri. Jadi kalau minum obat atau pil KB itu memang harus kontinu dan waktunya yang sama terus. Oh gitu. Ini ada lagi pertanyaan dari Asih. Pertanyaannya. Ibu saya punya riwayat penyakit asma dok. Kecuali obat dari dokter yang biasa. Persiapan apa lagi ya jika obatnya habis tatkala menunaikan ibadah haji? Apakah ada obat yang harus dibeli di sana? Kasih rekomennya dong, dok. Gitu. Asik. Kalau mungkin bawa obat dari sini banyak-banyak juga repot, tasnya juga nggak muat, misalnya seperti itu ya, ada riwayat asma itu sewaktu-waktu bisa kambuh. Saya kira Ibu Asih nggak perlu membawa obat khusus atau ini ya tambahan. Ibu tinggal mendekat aja ke petugas kesehatan, di sana ada obatnya kok untuk orang-orang yang dengan riwayat asma. Kan ada disiapkan juga oksigen dan kandungan nasalnya untuk orang-orang yang sesek. Gitu ya. Lagi di sana berdebu ya? Iya. Jadi suka takut kumat. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dari siapa, di mana Ibu? Oh, kalau ini Asih di Tegal, tadi Asih di Mulia Harjo. Baik.
Pertanyaannya Bu? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah naik haji harus sudah vaksin ketiga? Iya, harus lah. Harus. Harus kan pada saat kita pemeriksaan di tingkat kedua aja ya dari kabupaten yang mau ke Donohudan itu kan pasti ditanyakan itu surat vaksinnya. Kalau belum di booster pasti disuruh booster dulu. Gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti jawabannya tegas, iya Harus. Harus. Karena ini bukan pemberangkatan yang serta merta ya, tapi sudah terkondisikan 1 bulan sebelum keberangkatan pun pemeriksaan general check-up-nya aja sudah komplit. Jadi pasti ditanyakan juga untuk boosternya. Ya, Dok, ini kan kalau mau naik haji itu kan naik pesawat, gitu, naik pesawat. Sedangkan dimungkinkan ini beberapa orang memang baru pertama kali naik pesawat ini Dok, sehingga mungkin ada kewaswasan, ya, takut ketinggian, takut jatuh dan lain sebagainya. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan ketika orang pertama kali itu naik haji dengan menggunakan pesawat? Soalnya sekarang udah nggak pakai kapal lagi ya Dok. Iya. Kalau dulu kan katanya, zaman eyangku tuh dulu naik cerita pakai kapal bisa 3 bulan ya. Iya, lama sekali. Terus sangu segake katanya. Maka kenapa Pak Eyang kok astol segake? Lho nih kono tuh segakenya dikucurin nganggo banyu panas loh gitu. Oh, ternyata begitu. Terus bawa sambal terasi yang jenenge? Enggak diawetkan. Jadi katanya terasi sama lombok brambang itu memang dijadikan satu terus ditaruh di sebuah tempat ya. Di sana buat lauk. Iya. Kalau sekarang kan nggak modern banget ya, di sana sudah ada masakan Indonesia. Restonya juga Indonesia ada banyak gitu. Yang penting bawa uang. Iya, uangnya banyak juga. Barangkali kalau zaman eyang-eyang kita dulu tuh mau naik haji itu memang persiapannya cuma mental aja, bawa uangnya dikit. Ya, bawahnya dikit, karena tidak banyak yang harus dibeli di sana Dok. Iya ya, oleh-olehnya gitu. Nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang belum sudah ngitung tombolnya, pirot, terus saja. Akhirnya puyeng sendiri, kita harus sanggup segini. Berangkat haji belum. Sudah menghitung oleh-oleh. Nilai ibadahnya barangkali ya agak ini. Tapi ya namanya juga kemajuan zaman. Iya. Jadi seperti itu. Dan tadi naik pesawat ya, naik pesawat itu kurang lebihnya perjalanannya dari Indonesia sampai ke Arab itu 8 sampai 9 jam ya. Biasanya akan bermasalah pada orang-orang yang lanjut usia, karena duduknya kan lama sekali gitu ya. Nanti biasanya kakinya itu menjadi bengkak gitu kan. Terus nanti pada saat harus turun berdiri dia kesulitan gitu ya. Nah ini terus kemudian yang takut ketinggian nanti dicarikan tempat duduknya yang di tengah, jangan yang di dekat jendela. Jadi dia nggak bisa lihat ke bawah gitu ya, lihatnya cuma teman-teman saja. Beda sama kita Dok, kayaknya malah sebelah sama jendela biar bisa di videoin gitu ya. Kemudian kalau di pesawat ini selama masih bisa kita keluar dari tempat duduk, kita usahakan keluar dari tempat duduk, jalan-jalan sebentar gitu ya, untuk melemaskan kaki gitu, nanti duduk lagi. Yang penting tidak mengganggu sebelah-sebelahnya, karena biasanya yang merasa pusing atau mabuk udara itu pasti langsung tidur. Nah kalau posisinya sudah tidur, kita mau minta lewat, mau izin ke belakang melewati aja susah itu, karena kursinya mepet banget ya, kursinya lepas banget jadinya ya harus disiasati yang seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ini salah satu faktor juga sih ya, boleh dijadikan sebuah kendala, boleh tidak. Dinikmatin aja gitu ya. Dinikmati saja kan gitu. Nah, kalau misalkan di sana yang tadi Bu Dokter Mendiko di sana istirahatnya kan jelasnya kurang, tidurnya kan kita akan lebih memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah. Kalau tidur di Indonesia mau tidur dari pagi sampai siang libur nggak masalah gitu ya. Kalau di sana kan berusaha memanfaatkan waktu sedetik pun untuk beribadah, pure ibadah lah di sana katakanlah. Jadi fisik terus kuat banget. Nah untuk menjaga kesehatan di tanah suci ini kan tahun ini panas sama dingin ya Dok? Kalau zamannya Dokter zaman saya juga panas. Ini juga panas. Panas juga ya.
kabarnya malah lebih dari 40 derajat Celcius di Arab Saudi ya. Tapi kita biasanya itu tidak merasa panas kalau di dalam masjid karena di sana itu lantainya aja sudah dari marmer, udah rasanya tuh udah dingin. Kemudian ruangannya semua hampir ber-AC. Jadi kita tuh tidak merasa panas. Tapi begitu kita keluar masjid yang panas sekali. Jadi jangan lupa ya harus banyak minum. Kemudian Berarti selalu bawa air putih dong? Iya, selalu bawa air putih atau bawa botol kosong aja deh. Nanti di masjid banyak sekali tempat-tempat untuk mengambil air zam-zam. Bisa minum di sebelah mana aja bisa dijangkau gitu. Kemudian tadi begitu keluar masjid itu kan kulit langsung terpapar sinar matahari ya kita jaga dengan krim pelembab. Kemudian bibir yang suka pecah-pecah itu juga harus kita olesi dengan pelembab juga gitu pada orang-orang yang sensitif. Kalau di sana di tanah suci itu boleh bermake up sih dok? Boleh. Boleh ya? Boleh. Banyak kok yang cantik-cantik kelihatan di sana. Oh, berarti salah tuh ketika ada orang bilang kalau di sana nggak boleh bermake up, nggak boleh pakai lipstick, nggak boleh pokoknya pakai apa-apa nggak boleh. Oh, mono berarti anak itu asli DKP ya. Boleh ternyata ya. Iya. Ya kalau misalnya payung kecil tidak mengganggu di tasnya. Kadang-kadang merasa kok berat ya bawa payung ya pakai topi aja juga nggak apa-apa gitu. Oh nggak apa-apa ya dok. Menangani topi. Kan sekarang juga banyak topi dari kain yang agak lebar gitu, jadi bisa menutupi sampingnya. Dan jangan lupa juga bawa semprotan air gitu ya untuk semprot-semprot muka biar selalu lembab. Gitu. Boleh dari dokter ya yang skincare itu ya, kali ya. skincare itu juga dari dokter ada. Jadi ini biasanya ibu-ibu nih belum udah ribet ya. Ribet bawa lip balm, bawa ini itulah ya, karena di sana hitam. Tapi hitamnya di sana itu malah mengandung ibadah malah sehat ya daripada diputihin di sini malah nakutin ya. Nah ini tadi bawa payung sepanjang tidak mengganggu ya. Payungnya payung yang lebar mengganggu jejerin gitu ya. Di sana itu kan kalau saya suka lihat di Twitter gitu kan ada orang-orang yang tidak berasal dari Indonesia itu kan tinggi-tinggi besar-besar ya. Iya kan bahkan katanya itu hati-hati lah disenggol disenggol juga iya jadi di sana kalau misalkan ibadah haji itu kan ada kelompok ya dok ya jangan sampai keluar dari kelompok ya misah ya iya untuk orang-orang yang baru pertama kali berangkat haji, kemudian usianya juga udah lanjut, jangan pergi sendirian ya. Berusaha dengan kelompok kecil gitu kan. Karena pintu-pintunya itu sama semua. Ya kalau bisa bahasa Arab ya, pintunya ada tulisannya sih sebenarnya sambung juga sampai 50 lebih itu pakai tulisan Arab. Ya kalau dia bisa, kalau nggak bisa juga susah nerjemahinnya. Pintu satu dengan pintu yang lainnya itu sama semua gitu. Boleh sekarang boleh kalau dulu kan digeledah nggak boleh bawa handphone sekarang boleh soalnya barangkali tadi itu nggak bisa bacanya kalau lebih di foto jadi ketika nanti cari yang kayak gini dicari ya seperti jadi bawa handphone boleh sekarang jemaah haji Indonesia itu kan terkenalnya itu suka tukang selfie belum bisa selfie dulu ya makanya ada yang nanya boleh ya bermake up ya soalnya tadi kalau selfie kelihatan jelek nggak mau pakai masker nggak mau juga kan fotonya selfie-nya pakai masker gitu ya jadi betul-betul harus dipersiapkan banget ketika akan berangkat menuju ke Baitullah jadi ada itu tadi benar pelembab buat badan juga boleh lah ya. Oh ya dok gini ini kan mbak pengalaman nih bukan keluar dari kontak tapi mbak pengalaman di sana kan berjuta-juta nih dok ya. Tapi kan ada pembagian maktab-maktab untuk tidurnya di hotel atau di maktab sih? Di hotelnya istilahnya namanya di sana maktab sih. Oh gitu ya. Jadi kalau di tenda-tenda itu apa namanya? Kalau di tenda-tenda itu kalau yang di pas hari Arafahnya. Oh gitu. Jadi kalau mandi MCK gitu gimana? Ini kalau MCK ya, kalau di maktab kan satu kamar sekarang sih semakin bagus ya. Satu kamar itu hanya 4 orang. Kalau dulu itu kan bisa sampai 8 sampai 11 orang. Terus kamar mandinya satu bareng-bareng gitu sehingga kita harus antri gitu. Sekarang tuh satu kamar 4 orang, kamar mandinya satu. Jadi antrinya tidak terlalu lama. Kemudian yang setahu saya juga di Arafah itu sekarang tempat MCK-nya juga semakin banyak. Kalau dulu tuh antrinya panjang banget kan.
sekarang nggak begitu gitu loh. Yang penting apa ya, tidak semua kamar mandi MCK itu ada sambalan bajunya, itu yang agak repot itu seperti itu. Jadi kita masuk ke kamar mandi itu harus bawa tas resek, satu sambalan itu isinya baju-baju yang akan kita ganti itu. Itu jam-jam mandinya paling sepi itu pada jam-jam duha. Itu habis antara jam 10 sampai sebelum lohor itu kamar mandi sepi. Itu kamar mandi paling penuh gitu ya. Mulai tahajud itu mulai jam 2 sampai jam 5 itu full itu. Nah, berikutnya itu biasanya sudah nggak begitu penuh. Nah sekarang kalau ngomongin tentang komunikasi nih dok, ya kan takut nyasar kadang ya. Namanya orang begitu banyak sekali itu kan saking asiknya gitu, mungkin di sana kan engo gitu, ujuk-ujuk udah keluar dari itu. Sedangkan komunikasi ini kan tidak semua orang bisa bahasa Arab. Lalu harus pakai bahasa apa, isyarat? Di sana orang Indonesia itu banyak orang Indonesia itu banyak, nanti bisa hanya terus petugas-petugas itu sekarang kalau dulu kan hanya di pos ya, di posko gitu ya. Kalau sekarang itu di dalam masjid itu juga ada petugas-petugas yang kita tuh bisa tanyakan. Yang jangan sampai kelupaan itu gelang tuh nggak boleh lepas, karena di gelang itu ada tulisan maktabnya, nomor kamarnya itu nanti ada di situ. Nah itu sebagai penunjuk petugas bisa ngantarkan kalau dia nyasar. Gelangnya itu berupa gelang seperti apa sih dok? Gelang haji. Gelang haji itu nanti ada namanya, binti siapa, kemudian bentuknya kayak apa? Kayak gelang emas. Gelang emas ini tapi pipih ya. Oh pipih ya. Anu kan apa disesuaikan kan dengan lengannya masing-masing atau gimana? Soalnya takutnya itu tadi karena banyak orang sampai terus jatuh ukuran ya itu. Ukuran ya. Kalau jatuh kemudian nggak akal gitu kan. Lah bahasanya kan susah gitu. Wes paling penak ketika bawa handphone penak di foto ya, jadi dibilang. Atau ini tas kecil itu juga nggak boleh lepas, jangan sampai karena identitasnya di situ semua. Terus kemudian ada nggak seragam tuh ketika ada di dan sampai sana juga ada beberapa yang pakai. Ada beberapa. Ya, jadi kalau mau ke kamar mandi pun itu tas harus dibawa, tas kecil itu harus dibawa. Masuk ke kamar mandi dibawa, karena kamar mandi kemudian tenda-tenda Arafahnya itu juga sama semua, lorongnya itu juga sama semua, jadi takutnya tuh nyasar ya. Iya betul. Tadi berangkat belok kiri apa belok kanan gitu, pasti lupa. Di tas tersebut isinya apa dok? Ada paspor di situ dan identitas, kemudian obat-obatan yang untuk gawat darurat. Obat apa itu seperti? Untuk yang risiko tinggi ya, yang ada obat-obatannya. Kalau yang sehat sih biasanya paling yang kayu putih kali ya. Terus kemudian kalau akan berangkat nih dok, balik lagi ketika akan berangkat, bolehkah kita membawa makanan gitu? Di tas kopernya boleh ya, boleh bawa makanan. Ada aturan berapa kilo gitu? 20. Oh 20 kilo. Ya. Soalnya takut di sana dengan dilatih orang Indonesia atau aneh gitu ya. Barangkali di sana orang sambal terasi, sini kok sambal terasi gitu ya. Ulang-ulangan. Kemudian bawa keripik tempe, bawa apalah segala macam dibawa, takut di sana mahal. 20 kilo ya? Iya 20 kilo aja. Berarti kemarin yang di televisi itu berarti melebihi itu 20 kilo kali ya? Soalnya diambilin, saking banyaknya bawa roti ke bawa apa? Overload ya, nggak boleh. Kemudian bawa cairan juga nggak boleh ya, yang 100 mili ya, yang di tas tenteng. Kalau mau bawa cairan yang kemasannya itu tulisannya itu 100 mili, meskipun itu nggak penuh, itu tetap nggak boleh. Jadi misalnya apa yang dimaksud? Misalnya gini kan, kita kan mau ke Danau Hudan nih, kemudian di sana kan kita nginep semalaman kan, berarti kita kan mempersiapkan sabun mandi sama sampo. Nah kalau sabun mandinya yang kecil 100 mili, kemudian samponya 100 mili, itu persiapan di Danau Hudan, kemudian kita naik ke pesawat itu masuk ke tas kabin, itu tuh ketahuan, nanti malah disuruh dikeluarkan. Jadi kita ke Danau Hudan pakainya yang sabunnya sasat-sasat aja. Ada kan ya sapu atau sabunnya sudah terpakai ya selama di Danau Hudan, jadi sudah tidak 100 mili ya. Tapi ternyata tetap nggak bisa. Dan nggak boleh bawa minuman juga masuk ke dalam pesawat. Jangan khawatir nanti akan kehausan, karena di dalam pesawat itu sangat berlebih juga minumannya. Kalian bisa minum apa aja, pilihannya banyak. Mau orange juice, mau alpukat, Iya deh. Kalau sekarang ini berangkat haji berapa? Bayarnya berapa ya dok? Haji berapa ya? Saya kok kurang paham ya. 46 kalau nggak salah ya. Ya sekitar tiganya ada kenaikan kemarin, jadi kalau tidak salah 46.
mungkin juga lebih gitu. Nah sekarang setelah menunaikan ibadah haji di sana, kemudian pulang gitu, sepulang haji apa sih yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan kesehatan ini dok? Ya, sepulang haji itu kan Iya. jamaah itu juga tetap ada kartu kewaspadaan jamaah haji ya yang warnanya kuning keorenan. Ya. Itu tetap kita pantau di Indonesia selama 21 hari. Ya. Selama 21 hari itu kita ada keluhan nggak? Apakah ada muntah, diare, kemudian sesek, kemudian ada kaku kuduk apa enggak, ada nyari tenggorokan atau enggak. Yang kaku kuduk itu tadi yang untuk mengarah ke, oh ini ternyata meningitis gitu. Kalau enggak ada berarti aman. Setelah sampai 21 hari, kita beri tanda sehat atau ada demam berapa hari di checklistin, kartu tersebut dikembalikan lagi ke puskesmas tempat awal dia pemeriksaan. Itu sebagai pemantauan kami dari pemerintah terhadap jamaah Indonesia. Ya, dokter tadi kan Bu Subrito kalau ini ada voucher yang diperuntukkan bagi 2 orang, gitu kan, satu vouchernya. Nah ini mesti yang di rumah nanti yang misalkan dapat hadiah ini ada Bu Lili di Meliharjo, kemudian Ika di Suliwaras, Sofi di Pelutan, AA dan Mbak Asih di Tegal. Ini kalau yang dapat voucher, satu voucher kan berlaku untuk 2 orang, langsung dibawa ke PKBI di klinik begitu, dan bilang kalau ini dapat hadiah gitu. Sudah tahu ya. Soalnya kan gini, barangkali belum pernah jadi barangkali takut, boleh nggak ya gitu. Misalnya ngajak siapa, oh boleh. Jadi di sana fasilitas apa saja ini? Itu nanti Untuk periksanya? gula darah, asam urat dan kolesterol. Oh, dapat pemeriksaan laborat ya? Iya. Ya, lumayan ini. Baik, terima kasih banyak. Jadi 3 hadiah ini nanti berupa sesuatu dan ada voucher, 2 voucher diperuntukkan bagi Anda. 1 voucher ini bisa untuk pemeriksaan 2 orang, gitu ya. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Lebih dini diketahui ada sesuatu yang di tubuh Anda, maka akan lebih baik lagi. Biasanya orang takut udah cek dong. Iya. Maaf, bingung Nanti ketahuan sakitnya. malah takut. Gitu deh. Dok, sebelum Bapak Ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji dari Pemalang nanti tanggal 26-27 hari Minggu mulai, kemudian ini tadi sudah ada pengetahuan lah sedikitnya ya, semoga bermanfaat pastinya. Pesan apa nih dok yang ingin disampaikan kepada keluarga yang ibu bapak, keponakan dan lain sebagainya yang akan berangkat haji, ini keluarganya dan kepada orang tersebut yang akan berangkat haji harus bagaimana? Kalau untuk yang akan berangkat haji, persiapannya tetap persiapan fisik dan psikis, olahraga ringan. Ini tinggal berapa hari lagi sih? 2 hari lagi ya, karena Pemalang itu Minggu dan Senin 2 kloter akan berangkat. Ya pesan saya yang di sana itu istirahatnya yang cukup, kemudian minum air putihnya yang agak dibanyakin, kemudian lebih banyak berdiam diri di suhu yang sejuk, pakaiannya juga pakaian yang longgar dan terbuat dari katun, kalau bisa yang berwarna cerah karena itu lebih ramah dengan sinar matahari, kemudian bawa semprotan air dan jangan lupa ya pakai masker selalu. Kalau dulu dari Donohudan itu dikasih masker 1 orang tuh 1 box, tapi ternyata tidak disiplin juga di sana, banyak yang tidak pakai masker. Tadi mudah-mudahan ini nanti jamaah semakin disiplin bahwa masker itu memang penting. Kemudian untuk keluarga yang ditinggalkan di sini beri support yang baik untuk yang mau berangkat haji, didoakan dari rumah, tapi menurut saya sih jangan berlebihan karena masih ada yang selama keluarganya haji terus di sini tuh 40 hari melaksanakan selamatan ya. Ya kalau tidak memberatkan sih tidak apa-apa ya, tapi kalau misalnya memberatkan itu tidak wajib gitu. Gitu ya, dokter. Itu tentang ibadah haji. Sebetulnya ibadah haji ini menghabiskan waktu beberapa menit lagi. Ibadah haji dengan ibadah umroh bedanya untuk lamanya jelas beda, 40 hari dan 10 hari ya dok ya. Di sana cara kegiatannya. Kegiatannya. Kalau pada ibadah haji itu kan
aja yang di Arafah ya. Kalau umroh itu kan nggak ada kegiatan di Arafah lah. Kegiatan di Arafah ini yang kegiatan ibadah haji. Sekian juta orang kumpul-kumpul dalam satu acara yang sama. Satu hari Rangkaian 3 hari ya. 3 hari. Sampai Galang Jumbang itu sih. Itu 3 hari ya. Makanan sudah disiapkan Disiapkan dari panitia panitia di sana. semua, masakannya juga masakan Indonesia. Kalau dapat makanan dimakan aja, jangan Nggak usah ditunda. pilih-pilih. Nggak usah pilih-pilih dan jangan ditunda. Kalau dapat makanannya siang ya dimakan siang, jangan nanti yang siang untuk malam, nanti kalau basi malah repot lagi kalau kena diare. Gitu ya. Jadi karena kalau pas dokter sendiri di sana makannya apa dok? Saya masak setiap hari itu ganti ayam, Pagi, kemudian ayam. daging, telur. Itu muter aja setiap makan. Berarti ya. Nggak ada begono, Nggak ada menggono. sambal terasi nggak Ya, ada. nggak ada sama Tapi terasi katanya juga. di sana juga banyak resto yang Ya, resto Indonesia Indonesia juga banyak, cuman memang antrinya juga lumayan. Antri dan uangnya juga lah eman-eman. Tangganya jangan oleh-oleh. Ini barangkali budaya kali ya di Indonesia ya. Jadi Ya. kalau pulang haji itu mesti harus bawa oleh-oleh walaupun sebetulnya oleh-olehnya di Sebelum berangkat. Indonesia ya. Iya. Gitu ya. Kadang sampai yang ya sewu orang yang cepat nih. Iya, Ya maksudnya hanya untuk untuk ibadah. ibadah saja itu ya untuk stres ya. Soalnya gitu. Tuntutan masyarakatnya ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Novi atas sharingannya hari ini. Mudah-mudahan kita doakan semuanya Anda termasuk saya dan masyarakat Kabupaten Pemalang yang belum menunaikan ibadah haji. Dengan adanya acara ini kita semuanya niat saja untuk insya Allah kapan beribadah haji. Tapi jangan lupa nabung dulu ya karena bayarnya lumayan mahal. Bukan cuma itu, ternyata juga ada jeda waktu. Iya, Ya. semakin lama ya. Semakin lama. Tapi kalau misalkan ibadah haji belum bisa, ya ibadah umroh dulu lah, nggak apa-apa. Amin, Ya. amin. Amin semuanya. Baik, terima kasih Bu Dr. Novi Terima kasih dan Bu juga, Mbak Rida Rida. dan Mas Sinten Gih, Mas Razak ya, sampai lupa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.